Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kelas 7 SMP UT atau Islamic Boarding School SMP UT Bumi Kartini Jepara yang saya cintai. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mubtilatul wudu atau sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Kalau kemarin kalian sudah bisa bagaimana untuk meniatkan atau lafaz niat dari wudhu itu sendiri, kemudian kalian sudah mempraktekkannya, kemudian doa setelah wudhu juga kalian sudah mempraktekkannya, maka pada pertemuan kita kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal kaitannya tentang beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu. Silakan dibuka di kitab yang sudah kalian pegang, dibuka di halaman Faslun fi mubtilatil wudu. Jadi ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudu. Apa saja 4 perkara tersebut? Yaitu yang pertama al-kharij, sesuatu yang keluar dari dubur ataupun dari kubur, atau dalam bahasa fikih kita sebut namanya al-farj. Al-farj itu adalah dubur maupun kubur. Sesuatu yang keluar apapun dari dubur ataupun dari kubur, maka itu bisa membatalkan wudhu. Jadi kita mempunyai organ tubuh untuk mengeluarkan kotoran baik dari jalur depan ataupun jalur belakang. Apapun yang keluar baik dari jalur depan ataupun jalur belakang, maka itu bisa membatalkan wudhu. Semuanya, apapun kecuali satu, yaitu mani. Jadi air mani itu tidak membatalkan wudhu, tapi mengharuskan orang yang mengeluarkan air mani tersebut harus wajib mandi besar, atau yang kita sebut dengan mandi junub. Ya. Jadi yang pertama adalah keluarnya sesuatu baik dari dubur maupun dari kubur. Kemudian kedua yang bisa membatalkan wudhu yaitu zawalul akli, atau hilangnya akal. Nah, hilangnya akal ini ada beberapa hal, ada beberapa sebab. Salah satunya bisa disebabkan karena tidur, kemudian bisa disebabkan karena minum minuman keras, dan yang ketiga bisa disebabkan karena memang sakit secara mental, kejiwaan, psikologis, mempunyai gangguan mental, atau yang kita sebut dengan orang gila dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang itu akalnya tidak berfungsi normal, tidak bekerja sebagaimana orang normal, maka bisa membatalkan wudhu. Atau zawalul akli ini bisa menyebabkan batalnya wudhu. Nah, tidur ini kalau dalam fikih itu biasanya disebutkan dengan istilah an-naum ala ghairi hayatil mutamakkin maka'adatuhu, yaitu tidur yang seperti apa yang bisa membatalkan wudhu ketika seseorang tersebut tidur tidak dalam posisi duduk, ya, tidak dalam posisi duduk, karena biasanya keluarnya angin dari dubur maupun dari kubul itu ketika posisi duduk bisa dipastikan tidak akan keluar. Kemudian hal selanjutnya yang bisa membatalkan wudhu, jadi tadi sudah ada al-kharij, kemudian yang kedua zawalul akli. Zawalul akli ini bisa tidur, bisa karena dia
minum minuman keras sehingga akalnya tidak berfungsi normal, tidak bisa bekerja sebagaimana orang normal, ataupun secara kejiwaan mental dia memang sudah mempunyai gangguan kejiwaan. Kemudian selanjutnya hal yang membatalkan wudhu yang ketiga yaitu iltimas atau bertemunya dua kelamin. Bertemunya dua orang antara laki-laki dan perempuan bersenggolan, ya, bertemunya dua kulit atau secara langsung bersentuhan, bersentuhan secara langsung antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan darah kekeluargaan. Misalkan contoh kalian dengan ibu kalian yang misalkan kalian yang putra dengan ibu kalian misalkan, atau kalian yang putri dengan bapak kalian, itu mempunyai hubungan darah keluarga, maka tidak membatalkan wudhu walaupun toh bersentuhan secara langsung, baik bersentuhannya sengaja maupun tidak sengaja, ya, baik disengaja maupun tidak. Kemudian bersentuhannya ini antara laki-laki dan perempuan ini biduni hailin, tidak ada halang, tidak ada satir, tidak ada penghalangnya. Jadi bersentuhan kulit secara langsung. Jadi kalian misalkan berpapasan, bertemu dengan orang lawan jenis, kemudian bersalaman, maka itu bisa membatalkan wudhu. Dengan catatan tadi, orang yang diajak salaman tadi bukan orang lain, dalam artian tidak mempunyai hubungan darah keluarga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu menyentuh alat vital dengan sengaja, menyentuhnya bibatinil kafi. Menyentuhnya dengan apa? Bibatinil kafi. Apa itu bibatinil kafi? Yaitu dengan anggota tangan bagian dalam, atau kalau bahasa Jawa epek-epek sing bagian jero. Lah, epek-epek bagian jero iki apa? Epek-epek bagian jero itu ketika tangan kalian seperti ini, ya. Ini namanya dhahirul kaf. Tapi kalau yang bagian dalam itu yang bagian ini, ya. Bagian ini namanya batinul kafi. Ketika kalian menyentuh alat vital baik dubur maupun kubul, baik disengaja maupun tidak, maka itu bisa membatalkan apa? Bisa membatalkan wudhu. Baik itu menyentuh alat vitalnya sendiri ataupun menyentuh alat vitalnya orang lain. Itu 4 hal yang bisa membatalkan wudhu. Untuk pertemuan kita kali ini membahas tentang mubtilatul wudhu, apa-apa yang bisa membatalkan wudhu. Jadi ada 4 hal, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari alat vital kita, baik dari jalur depan ataupun jalur belakang. Kemudian yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal ketika kalian tidur, ketika kalian tidak berfungsi akalnya secara normal, maka itu bisa menyebabkan wudhunya kalian menjadi batal. Kemudian berpapasan, bertemu, bersentuhan secara langsung antara kulit dengan kulit, laki-laki dengan perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim, tidak mempunyai hubungan darah kekeluargaan, maka itu juga bisa membatalkan wudhu. Dan yang terakhir adalah menyentuh alat vital dengan anggota tubuh yang bagian dalam, anggota tangan yang bagian dalam, atau bibatinil kafi, epek-epek bagian jero. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat walaupun toh cuma sebentar, semoga ada manfaatnya. Dan untuk pertemuan kali ini saya tidak akan memberi tugas kepada kalian, tapi masih saya tunggu. Kemarin yang belum menyetorkan tugas masih saya tunggu, ya, karena sampai sekarang, sampai detik ini saya membuat video ini, terhitung baru 3 anak yang menyetorkan tugas praktek wudhu kepada saya. Demikian untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.